Siapin kopinya sebelum nonton videonya biar makin mantap. Betul. Oke, Mang. Langsung aja kita mulai. Oke. Yuk, mulai. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Kita mau bahas apa, Mang Iwan? Kita masih akan bahas seputar kecelakaan kereta api, Mang. Oh, masih seputaran kecelakaan? Iya, Mang. Iya, kemarin kita kan berusaha untuk tidak melucu ya dalam membahas kecelakaan kereta gitu ya, walaupun genre kita adalah genre. Walaupun jenis kita itu kompol, komedi politik, tapi nggak apa-apa kita nggak melucu, nggak apa-apa walaupun penontonnya istilahnya berkurang. Yang penting kita tidak melucu di atas musibah, maksudnya kan gitu supaya memperlihatkan empati. Ya betul itu, Mang. Ya, tapi ternyata kok ada gitu yang melucu di atas musibah. Nah, emang siapa, Mang, yang lucu di atas musibah? Itu Menteri PPPA. Oh, tapi kenapa PA-nya dipisah? Kenceng lagi. Oh, enggak. Disatuin. Itu mah perasaan Mang Iwan aja. Oh, Mbak ulang. Menteri PPPA. Oh, kan dipisah? Terserah lah. Oke, langsung aja ke video pertama lah. Oke, langsung aja. Berarti sebelum kita masuk ke videonya, geser dulu. Baik, dulur baraya semuanya, kita langsung ke video pertama. Video apa nih, Mang Iwan? Sekedar pengingat, kita putar lagi video Ibu Menteri. Oke, sebagai pengingat kita mainkan video dari pernyataan Menteri PPPA. Play. Ada evaluasi nggak Bu penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Gitu. Ya. Begitu, Mang Iwan. Nah, sekarang gimana pendapat Mamang? Sebelum saya memberikan pendapat atau tanggapan, saya akan menayangkan pendapat dari seorang ahli. Saya udah menyiapkan videonya. Mamang nyiapin juga? Oh iya dong. Pendapat ahli siapa sih, Mang? Ini ahlinya. Si Mamang itu mah saya atuh. Oh itu Mang Iwan. Alah, kalau pura-pura nggak tahu. Lagian Mang Iwan kenapa bikin video nggak ngajak saya? Dengar tanggapan Ibu Menteri saya gatel, Mang. Aku gatel mah digaru, Mang Iwan, bukan bikin video. Ya maksudnya gatel itu pengen buru-buru komen, buru-buru menanggapi. Oh gitu. Ya barakel ya ada dulur bararea yang belum melihat tanggapan dari Mang Iwan. So, kita mulai aja. Play. Apakah dengan mengganti gerbong kecelakaan tidak terjadi atau bisa meminimalisir jumlah korban? Kan yang pentingnya itu adalah bagaimana meminimalisir jumlah korban atau menghindari terjadinya kecelakaan. Apakah itu dengan underpass, bypass, dan sebagainya supaya tidak terjadi pertemuan antara mobil dengan kereta. Atau membuat jalur rel baru, misalnya itu kan lebih masuk akal. Atau minimal coba Ibu bilang bahwa gerbong belakang dan depan diisi semangka aja. Nah, itu lebih logis, Bu. Aduh ampun. Oke. Tadi itu pendapat dari seorang ahli terkait pernyataan Menteri PPPA. Aduh ampun, nggak bilang-bilang sih Mamang mau nayangin video itu. Surprise atuh. Terus sekarang saya mau dengar pendapat Mamang, gimana? Enggak, setelah Menteri PPPA itu ingin mengganti gerbong perempuan menjadi gerbong laki-laki, yang artinya bukan mengatasi masalah atau bukan
mencegah kecelakaan hanya mengganti korban saja. Terus Mang Iwan mau mengorbankan semangka. Aduh, dibahas. Kan tuh Bang Iwan mikir itu akan menambah trauma. Nambah trauma apa sih Mamang? Semangka kalau mendapatkan benturan pasti akan berwarna merah kemana-mana. Dan itu akan mengakibatkan trauma. Karena disangkanya, wow, merah di mana-mana. Disangkanya korbannya banyak. Gak taunya semangka. Oh, jadi Mamang nggak setuju nih sama ide saya. Saya mah gak setuju. Ada usul yang lebih baik nggak? Ya gimana kalau misalnya semangkanya kita gantinya pakai duren. Apa beda aja buah-buahan Ya juga? minimal saat terjadi kecelakaan harum, wangi, wangi duren. Aduh, ampun. Ini udah mau 6 menit, Bang. Obrolan kita masih kosong. Terus sekarang kita dengarkan pendapat dari AHY. Oh, oke. Kita apa namanya? Dengarkan pendapat dari menteri yang lain gitu ya, Bang Yon ya. Iya. Oke. Kita dengarkan pendapat dari Menteri AHY. Coba. Play. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Pendek saja videonya. Ya yang penting kan pesannya dapat, Mang. Ya, kalau pendapat dari Menteri Pak AHY ini saya setuju, Bang Iwan. Daripada pendapatnya Ibu Menteri PPPA tadi. Ya apalagi pendapatnya ahli tadi yang bilang mengganti gerbong belakang dengan semangka. Masih dibahas Gak juga. masuk akal itu Mas. Ya udah lah, Mang. Kita fokus ke pendapatnya Pak AHY. Iya. Jadi ya perlu diingat para netizen. Jadi tidak semua menteri di era Pak Prabowo ini lucu-lucu. Ya, iya tuh. Jadi ada juga yang nggak lucu. Pak AHY nggak lucu Pak AHY. Lucu paling 3. Pak Bahlil, Pak Zulhas, sama Ibu tadi. Oh iya, Mang. Yang Ibu Menteri PPPA udah minta maaf, Mang. Oh dia udah minta maaf. Udah, Mang. Gimana? Apakah kita maafkan? Ya kalau soal permohonan maaf sih ya gampang-gampang aja Bu ya. Nah, terus? Masalahnya Ibu kan pejabat publik gitu ya. Jadi dalam melontarkan pendapat atau mengumpulkan apa namanya tanggapan, tolonglah Bu, jangan lebih lucu dari saya. Alah. Ya, mohon maaf pemirsa sedayanya. Ada gangguan teknis, ada ibu-ibu nganterin bolu. Lumayan. Enak yang nganterin bolu. Ya beli atau Bang Iwan bayar. Oh, kirain hadiah. Oke, selanjutnya kita bahas apa ini ya Bang Iwan? Selanjutnya kita bahas soal taksi hijau, Mang. Oh iya, taksi hijau. Dan itu awal penyebabnya. Tuh. Nah, ternyata taksi hijau ini bukan baru kali ini, Mang, bikin masalah. Udah banyak. Oh gitu. Coba tayangin, saya udah siapin videonya. Oke, coba kita lihat tayangan dari taksi hijau. Play. Ini sengaja suaranya saya hilangin karena musik emang takut kena copyright atau pembatasan gitu. Wah, parah ya Bang Iwan ya. Ya gitu deh, Mang. Ternyata memang problematik itu ya. Udah banyak contohnya itu. Terus gimana nih menurut pendapat Mamang? Ya kalau menurut saya gimana kalau misalnya warnanya diganti aja Bang Iwan. Malah ngurusin warna. Kayaknya kurang hoki gitu, warna hijau. Kurang hoki gimana sih, Mang? Maksudnya warna hijau? Ya contohnya aja balon, di balon itu kurang hoki. Kenapa lari ke balon? Lagu balonku ada 5 kan yang meletus balon hijau Bang Iwan. Itu sangat kacau. Ampun. Yang serius, atuh mah ngasih pendapat teh. Beneran. Ya maksudnya gini. Jadi si pihak pengusaha taksi ini harus mempertimbangkan lagi jenis mobil yang digunakan, Bang Iwan. Nah, itu bener. Ya, termasuk pemerintah juga harus mengatur lagi, mengkaji lagi regulasi perizinan tentang beredarnya mobil ini di Indonesia. Karena kalau dilihat dari kejadian-kejadian itu
sungguh membahayakan baik pengemudi taksinya maupun pengendara lain gitu, Mang Iwan. Nah bener itu Mang, sebaiknya dikaji ulang. Iya. Nah gini berkelas, bukannya ngomongin warna. Nah, tapi kalau kata saya memang mendingan ganti warna, Mang Iwan. Aduh, ganti warna apa tuh? Ya misalnya loreng gitu. Jangan loreng mah ntar disangka taksi ormas. Oh iya ya. Aduh, lanjut Mang. Oke lah. Selanjutnya video berikutnya tentang apa ini? Tidak mau udah tahu tentang KDM Mang yang udah berkunjung ke rumah sakit, menyantuni, ikut sholat jenazah, tapi masih tetap aja dikomplain tuh sama si pengacara botak. Oh, si pentol. Si pentol, siapa si pentol? Iya, Iya siapa? pentol, pengacara. Tol, Mang, jangan ngomong kasar. tolong. Alah, jadi tolong. Udahlah, langsung mainkan aja videonya. Oke, kita mainkan aja langsung video Bapak Aing yang waktu mengunjungi korban di rumah sakit. Play. Nah, ini juga suaranya saya hilangin karena musik emang ya. Nah, itu KDM bersama Wali Kota Bekasi, Mang. Udah? Oh, cuman sebentar, Mang Iwan, videonya. Ya kan yang penting mah substansinya, Mang. Kita kan jadi tahu kalau KDM ke rumah sakit gitu, ada buktinya gitu. Oh, gitu. Dilanjut aja tuh video selanjutnya biar sekalian. Ya udah sok atuh video waktu KDM nyantunin korban. Masih video Bapak Aing di rumah sakit. Play. Dia harus istirahat, tidak kerja berapa lama? 2-3 minggu. Berarti berhenti gajian dong. Ya, ini saya nitip 10 juta ya. Ibu nggak kerjanya biar tertangani di rumah. Oh, udah juga ini pendek juga ini, Mang Iwan. Ya kan yang penting intinya Mang, substansinya. Kalau KDM itu nyantunin para korban, itu aja. Oh, gitu. Masih ada? Masih ada Mang, satu lagi video dari KDM. Oke, sok lanjut dah. Waktu gimana deh? Waktu sholat jenazah. Oh ya, oke. Waktu sholat jenazah. Play. Pendek juga ini videonya. Ya masa mau ditayangin sampai kelar sholat jenazahnya? Makan sholat jenazah mah sama aja gerakannya gitu-gitu juga. Oh iya. Nah sekarang mah Mamang kasih tanggapan. Iya, kalau dilihat dilihat ya, kalau yang kita rasakan kan Bapak Aing apalagi kalau terkait masalah musibah gitu ya, gercep, masalah pertama ucapan belasungkawa, terus mengunjungi, terus memberikan santunan, itu udah satu paket gitu. Ya biarpun udah begitu tetap aja ada yang nggak senang, Mang, ada yang komplain. Ya paling cuma si pentol itu doang kali dan krocok-kroconya. Coba aja tayangin si botak nyinyir. Sok atuh kita mainkan video si pentol. Play. Asa rieut ngabandungan tingkah pola gubernur konten, segala sesuatu dipakai alat pencitraan. Udah? Ya udah, Gitu doang? segitu aja. Pendek juga videonya. Ya ngapain ditayangin panjang-panjang, kita kan udah tahu jalan ceritanya. Oh iya, kita pasti udah tahu jalan ceritanya. Ya emang kalau ditayangin secara lengkap, terus emangnya tahan itu, nahan mules, nahan mual gitu. Ya dari tadi saya sebenarnya udah nahan-nahan mules, pengen berakin dia. Tuh kan, yang penting mah sekarang saya mau dengar pendapat Mamang. Nah begini, jadi kalau ngelihat kelakuan si pentol ini, saya jadi ingat ada tetangga 2 orang, si Udin sama si Melon. Aduh, udah mulai lagi dia ngedongeng. Ini contoh. Ya udah terusin. Nah, si Udin sama si Melon ini tetanggaan, tapi si Melon sepertinya tidak senang ya, sebel terus, kesel terus ngelihat si Udin. Contohnya tiap Jumat si Melon itu selalu memperhatikan berapa uang yang dimasukkan si Udin ke kotak amal masjid waktu Jumatan. Tapi deketan dong itu ya Jumatannya. Iya, mereka nggak duduk sebelahan, tapi si Melon selalu mencari posisi agar bisa memantau si Udin. Oh gitu. Nah, Jumat pertama si Udin nggak masukin kotak amal. Apa kata si Melon? Melon bilang, untuk amal ke masjid aja sayang banget katanya.
nggak ngasih. Si Melon. Jumat berikutnya si Udin masukin 2.000. Melon bilang, ya ampun, buat masjid aja pelit banget ngasih cuma 2.000. Aduh. Jumat berikutnya si Udin masukin goceng. Si Melon bilang, baru goceng aja sombong. Dia menyimpulkan sombong. Dia sendiri yang menyimpulkan. Sotoy emang. Seolah-olah tahu niatnya si Udin itu mau sombong atau tidak. Nah itu. Nah, Jumat berikutnya si Udin masukin ceban. Terus si Melon bilang, gaya-gayaan katanya, kayak kebanyakan duit aja ngasihnya ceban. Alah. Gaya-gayaan katanya. Ya, terus? Jumat berikutnya si Udin masukin gocap. Apa kata si Melon? Apa katanya? Kata si Melon, ntar juga pulang Jumatan berantem katanya sama bininya. Uang belanja dipakai buat amal. Dia menyimpulkan kalau itu uang belanja. Sotoy lagi aja. Beramal gede boleh, tapi harus mengutamakan keluarga. Masa beramal gara-gara beramal keluarga nggak makan katanya. Mulai ceramah dia. Seolah dia tahu itu uang belanja. Jumat berikutnya si Udin masukin ke kotak amal 100.000. Apakah itu membuat si Melon menjadi bangga dan terdiam? Tidak. Dia bilang apa kali ini? Si Melon ngomong, itu mah paling juga titipan dari Bu Haji, tangga yang sebelah. Gitu. Aduh, udah bener ya. Nah ini kalau kita tarik ke kelakuan si pentol ini ke KDF, ya persis kayak begitu Bang Iwan. Sok, coba aplikasikan, Mang. Iya, coba kita aplikasikan. Misalnya saat musibah, Bapak Aing tidak mengucapkan belasungkawa, tidak datang, tidak memberikan santunan. Pasti si pentol bilangnya, punya pemimpin kayak nggak punya pemimpin. Boro-boro nyumbang, boro-boro nggak datengin. Ngucapin belasungkawa aja enggak tuh. Tapi kalau misalnya ini mah ya keadaannya kita tuker. Misalnya Bapak Aing nyumbang, nyantunin, tapi nggak datang. Pasti si pentol bilangnya begini. Emang segala sesuatunya bisa selesai dengan uang. Dia pikir semua bisa dibeli dengan uang. Masyarakat itu membutuhkan kehadiran pemimpin. Datang dong, jangan cuma nyumbang. Kan gitu. Nah sekarang kondisinya dibalik. Bapak Aing datang tapi nggak nyumbang. Si pentol mungkin akan bilang lagi seperti ini. Buat apa datang kalau nggak nyumbang? Mendingan nggak usah datang sama sekali. Ya kan gitu. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang kan Bapak Aing mengucapkan belasungkawa, datang sekaligus memberikan santunan. Apakah itu akan membuat bahagia si pentol? Kan enggak, buktinya tadi disebut pencitraan. Iya, jadi KDM mah nggak ada benernya di mata dia. Iya, jadi apapun yang dilakukan si Udin dan Bapak Aing tidak akan memuaskan si Melon dan si pentol. Kayak gitu. Sebenarnya orang-orang tipe kayak gini kenapa sih emang ya? Ya buat si pentol kalau saya rasa mah ini kayaknya butuh perawatan, dia butuh psikiater ya. Karena banyak berhalusinasi gitu. Jadi dia itu bukan cuma kesel sama Bapak Aing, dia juga suka kesel sama kesimpulan yang dia buat sendiri gitu. Dia membuat prasangka tapi menganggap prasangka itu adalah fakta. Dan bahayanya lagi, prasangka itu disebarkan di media sosial sebagai fakta. Nah ini kan halusinasi ini ya kan Iwan? Bahaya tuh. Bahaya. Jadi kalau saya rasa mah butuh perawatan dia. Iya, kalau perlu mah rawat inap sekalian. Ya nggak usah rawat inap Pak Iwan, cukup rawat jalan aja. Rawat jalan. Ya jalan tol.